kepada calon kepala desa nomor urut 1 atas nama Rudi Alung, disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua yang hadir dalam acara penyampaian visi dan misi keempat calon ini. Yang kami hormati Bapak PJ Trasnawa bersama staf, yang kami hormati Ketua BPD bersama staf, yang kami hormati Ketua RT, yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara bersama anggota, yang kami hormati tokoh-tokoh agama, yang kami hormati Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur malam ini Tuhan begitu setia memimpin dalam kehidupan kita, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu satu sama lain guna untuk mendengarkan isi keempat ini. Inilah penyampaian kami. Selanjutnya kami akan menyampaikan visi dan misi saya untuk ke depan. Visi dan misi saya, visi merangkul masyarakat dalam bergotong royong membangun desa mandiri yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia. Ini visi saya. Misi 1, mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, mengedepankan kejujuran dalam musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat desa. Ketiga, meningkatkan kinerja dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur desa. 5, memaksimalkan peran serta unsur kepemudaan dan PKK dalam pembangunan desa. Yang keenam, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Yang ketujuh, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. 8, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Demikian visi saya, ada 8 poin. Masih ada waktu ya. Saya menjelaskan poin yang keempat, yaitu meningkatkan infrastruktur desa. Ini dengan pembangunan. Jika Tuhan berkehendak saya terpilih menjadi kepala desa Trasnawa, program atau kinerja saya membangun rumah pasar pagi. Karena kita lihat masyarakat kita kalau hari Minggu untuk pagi, kalau hujan basah. Ini pertama kerja saya buat pondok untuk pasar Minggu. Yang kedua, semisasi untuk jalan di makam PAUD. Karena masyarakat yang ada di situ belum
ada semisasinya. Jika terpilih dari RT 1 sampai RT 4 kita semisasi supaya pembangunan masyarakat bisa terbangun di situ. Yang ketiga, mengingat keadaan kita masyarakat Tresnawang ini dengan tanaman kita. Ada pisang, bermacam-macam tanaman kita. Tidak bisa bawa ke Tarakan, kita tidak punya kapal dompeng. Ya kita usahakan ini kapal ini, karena semua pekerjaan kita atau tanaman kita bisa kita akan ke Tarakan kalau ada transportasi kita. Ini kita usahakan supaya ekonomi kita akan ditingkatkan lewatnya alat ini. Kenapa berpikir telur ini masyarakat telur terkendala dengan transportasi itu ke Tarakan. Bangsa telur nebeng-nebengnya dulu lah. Jadi rencana saya ke depan ini supaya hujau telur, buat telur peti bisa lah pergi Tarakan, buat alat telur. Ini ada pada kinerja saya ke depan. Mungkin itu aja penyampaian visi dan misi saya. Saya akan ucapkan banyak terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk calon kepala desa nomor urut 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat malam, salam sukacita buat kita semua dalam menyambut pemilihan kepala desa tanggal 16 Desember 2020. Yang kami hormati panitia pelaksana pemilihan kepala desa, yang kami hormati PJ kepala desa atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang menyempatkan hadir dalam mendengarkan visi dari kami keempat calon kepala desa Tresnawang, yang kami hormati ketiga calon kepala desa Tresnawang, yang kami hormati BPD Tresnawang. Sebelum kita melaksanakan suatu, kita wajib mengetahui kemana arah atau tujuan yang kita tuju dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu kami akan memaparkan apa yang kami tuju dan bagaimana cara kami mencapai tujuan tersebut. Berikut kami akan sampaikan dalam visi dan misi kami sebagai calon kepala desa Tresnawang dengan nomor urut 2 sebagai berikut. Visi: membangun kemandirian desa yang bersatu padu, kuat dan berwibawa sehingga tercipta desa Tresnawang yang maju sejahtera melalui peningkatan peran serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kepemudaan, serta peran PKK dalam setiap kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam demi kemajuan dan kemakmuran desa Tresnawang. Untuk merealisasi visi ini, tentu kami harus mempunyai misi yang jelas dan terukur seperti yang tercantum dalam misi kami sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan sebagai sentral dalam setiap kebijakan yang akan kami ambil, di mana tokoh-tokoh tersebut
akan selalu kami libatkan dalam setiap musyawarah untuk mufakat. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan sumber daya aparatur desa supaya tercipta pelayanan yang maksimal kepada warga masyarakat desa Trasnawang yang kita cintai. Yang ketiga, meningkatkan hubungan yang dinamis antar lembaga desa yang ada di Trasnawang ini, baik lembaga adat, organisasi kepemudaan, terutama pemerintahan desa. Yang keempat, mewujudkan kerjasama yang harmonis dengan pemerintahan kecamatan, kabupaten maupun provinsi agar terjalin komunikasi yang bagus supaya kita mudah mendapat informasi untuk perubahan kita ke depan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa Trasnawang, terutama yang memiliki pendidikan SMA, mungkin juga sarjana-sarjana, dan juga yang berwawasan luas. Kami akan melibatkan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun desa Trasnawang yang kita cintai. Yang keenam, memberi ruang seluas-luasnya kepada pemuda-pemudi desa Trasnawang ini untuk berkreasi dalam meningkatkan ekonomi kreatif, baik di bidang seni budaya, apalagi di bidang olahraga. Yang ketujuh, mendukung warga desa Trasnawang dalam menempuh pendidikan dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan sesuai kemampuan anggaran dana desa, yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Meningkatkan peran serta desa dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 9. Berupaya melaksanakan dan merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama juga hari-hari besar kenegaraan. Dengan cara apa? Kami akan mengadakan perlombaan tari-tarian maupun olahraga. Yang ke-10, memaksimalkan peran serta, kami ulangi, memaksimalkan peran serta PKK dalam pembangunan dengan cara mengembangkan ekonomi kreatif, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Yang ke-11, berupaya menyelesaikan permasalahan lahan perkebunan sawit plasma dengan perusahaan agar memberi kebun plasma kepada warga masyarakat dengan peraturan perundang-undangan, yaitu minimal 2 hektar per kakak anggota plasma sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2009. Yang ke-12, menggali potensi sumber daya alam maupun sumber daya lain demi meningkatkan pendapatan asli desa dengan cara mengaktifkan badan usaha milik desa atau yang kita kenal dengan BUMDes, serta mengupayakan pengadaan lahan untuk kemudahan pembangunan fasilitas-fasilitas umum. 13. Meminta perusahaan sawit CSL agar menyampaikan secara terbuka kepada warga tentang perhitungan besaran hasil dari kebun plasma yang selama ini kurang transparan, agar semua warga dapat menikmati kebun plasma ini dengan maksimal. 14. Meminta perusahaan agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat desa Trasnawang pada saat sebelum pembebasan lahan,
termasuk penerimaan karyawan. 15. Meningkatkan peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa lahan desa sekitar dengan desa sekitar, dan kami akan tampil di garis paling depan untuk membela hak setiap warga desa yang mana lahannya dirampas oleh pihak luar, dan kami siap menerbitkan surat pernyataan kepemilikan lahan atau yang disingkat dengan SPPT. 16. Meningkatkan kualitas jalan tani yang menuju ke Tanjung Buyung dengan meminta peran serta anggota legislatif kabupaten, anggota legislatif provinsi, dan dinas-dinas terkait. Terakhir, meningkatkan peran serta kelompok-kelompok tani yang ada dengan memfasilitasi semua kelompok tani ini agar mendapat perhatian khusus dan bantuan dari pemerintah agar penghasilan petani bisa maksimal ke depan, serta mengoptimalisasi lahan rawa sebagai sentral pertanian. Jadi semua misi ini yang termasuk dalam visi dan misi kami tidak akan pernah terwujud tanpa kejujuran dan keterbukaan atau transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa. Apapun janji kami, kalau kami tidak terbuka dengan Bapak Ibu mengenai anggaran dana desa ini, mustahil siapapun dia, mustahil bisa merealisasi visi misi ini. Jadi kami berjanji akan mengutamakan prinsip jujur dan terbuka, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jika dalam melaksanaan pemerintahan, jika kami terpilih menjadi kepala desa Terasnawang. Demikian visi dan misi kami. Mohon dukungan dan doa kita bersama. Semoga pemilihan kepala desa Terasnawang tahun 2020 bisa berjalan dengan tertib, aman, adil, dan damai, dan bisa melahirkan pemimpin yang kita impikan, pemimpin yang amanah, pemimpin yang siap mengabdi jiwa dan raganya buat desa Terasnawang yang kita cintai. Mungkin ini saja singkat visi dan misi kami. Akhir kata dari kami, pilihlah sesuai hati nurani kita. Berdoa sebelum kita menentukan pilihan. Siapapun dari antara kami terpilih, itulah kepala desa Terasnawang yang akan membawa kita ke depan berlomba dengan desa-desa sekitar. Harapan kita seperti itu. Jadi akhir kata kami, selamat malam. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dan kami juga berharap supaya secara khusus pendukung saya juga mau mengimbau supaya menjual kami dengan sopan, santun, apa adanya. Kami juga tidak ingin pemilihan ini menimbulkan suatu perbedaan di antara kita. Saat ini boleh kita berbeda, karena kami ada 4. Kalau cuma 1, kita tidak mungkin berbeda. Tapi tinggal menghitung hari. 4 ini akan disatukan tanggal 16 Desember. Mungkin tidak ada lagi 1, tidak ada lagi 2, 3 dan 4. Adanya kepala desa terbaik. Itu akan kita lihat di tanggal 16. Jadi sekali lagi kami mengimbau, tentukanlah pilihan telungan yang 3. Jangan mengikuti kehendak yang lain, supaya kita puas dengan pilihan kita tanggal 16 Desember yang akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Ya, kita beri aplaus untuk Bapak Yohanes Tajwa.
kasih kami ucapkan kepada panitia yang telah memberi kami waktu untuk menyampaikan visi misi kami dalam mengikuti kontes Pildes pada tahun ini. Yang kami hormati Bapak PJ atau yang mewakili para desa beserta staf, yang kami hormati Ketua BPD beserta staf, juga yang kami hormati panitia serta rekan-rekan calon kades pada malam hari ini. Kami tidak panjang lebar, kami cuma menyampaikan visi misi kami secara singkat. Visi kami adalah bersama dengan masyarakat membangun desa Trasnawang yang mandiri, jujur, adil, sejahtera, dan berbudaya. Itu visi misi kami. Misi kami akan mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam menjalankan pemerintahan desa. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas serta mengaktifkan seluruh perangkat desa yang ada. Di sini saya agak menjelaskan, jika kami terpilih nanti, kami akan membentuk sebuah pemerintahan seperti mengangkat perangkat-perangkat kami orang-orang yang profesionalitas, yang memang bisa membawa mimpi kami atau komitmen kami, tujuan kami untuk membangun desa ini. Yang ketiga, memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Nah, saya juga akan menekankan di sini masalah kesehatan. Seringkali karena saya berdekatan dengan postu kita, kadang saya sering melihat orang tua kita datang berobat, menunggu, akhirnya sampai lama jam 10, tenaga kesehatannya tidak ada, akhirnya mereka pulang. Jadi kami memprioritaskan ini di poin ketiga kami dengan cara melobi ke dinas, akan mengupayakan ke dinas kesehatan supaya di prasarana masalah gedung postu itu akan kami utamakan untuk memperbaiki supaya nanti dinas kesehatan atau orang kesehatannya bisa bermukim atau tinggal di situ. Jadi pelayanannya yang jelas akan maksimal dalam 2 kali 24 jam. Yang keempat, kami akan mendukung peningkatan pendidikan yang memadai. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan seperti sekolah-sekolah yang ada di desa kita. Seperti SD, SMP, itu sudah ada di desa kita. Kita akan mendukung penuh apapun yang diprogramkan oleh sekolah-sekolah yang ada di desa kita ini. Begitu juga bagian yang keluar dari desa ini, yang sekolah di Tanjung, kita juga akan memprioritaskan untuk kemajuan mereka dalam menempuh pendidikan mereka. Yang kelima, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Di perekonomian poin yang kelima ini, warga kita ini mayoritas petani, nelayan, dan sebagainya. Yang mayoritasnya petani dan nelayan. Jadi kita akan mencoba membantu perekonomian kita dari segi-segi usaha mereka dengan membantu akan membentuk kelompok-kelompok yang ada seperti kelompok nelayan, kelompok tani untuk diajukan ke dinas kabupaten. Yang keenam, meningkatkan sarana dan prasarana desa. Dan ini juga prasarana desa dan sarana ini sangat dibutuhkan masyarakat. Bagaimana kita mau maju kalau prasarana dan sarana kita belum memadai. Yang terakhir, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Nah, ini yang kami perlu jelaskan supaya
kita di dalam masyarakat, kami menyadari untuk mengubah, untuk membangun desa ini kami terus terang tidak akan mampu tanpa dukungan masyarakat atau persatuan kita sama-sama. Mungkin itu saja visi misi dari kami. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Demikian tadi penyampaian visi misi dari calon kepala desa nomor urut 3. Dan berikut penyampaian visi dan misi calon kepala desa nomor urut 4 kepada Bapak Disnen Laing SPD, disilakan. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, pada kesempatan malam ini kita bersama-sama hadir di ruangan ini guna penyampaian visi dan misi semua calon kepala desa yang tepat pada tanggal 16 Desember 2020. Yang saya hormati Ketua Panitia dan anggota, yang saya hormati PJ Kepala Desa dan aparat desa atau Bapak yang mewakili, yang saya hormati Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati rekan-rekan calon kepala desa tepat pada tanggal 16 Desember 2020 serta hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan malam ini tentunya semua calon kepala desa menyampaikan visi dan misi tidak jauh beda. Tidak jauh beda, hanya yang berbeda kata-kata dan tujuannya sama, membangun. Tidak ada bedanya. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang hadir, sebagai visi dan misi saya adalah membina akhlak berprestasi yang dilandasi nilai-nilai seni budaya dan komunikasi yang harmonis sebagai dasar-dasar terciptanya persatuan pemuda membangun. Nah, ini adalah impian saya. Jika terpilih nih, jadi impian saja. Nah, untuk mencapai impian itu adalah misi yang pertama, menanamkan keyakinan dan ketakwaan melalui pengajaran agama. Kenapa ini saya utamakan? Apapun langkah kita pasti bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka misi saya yang pertama harus bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengembangkan pengetahuan di bidang olahraga dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi pemuda. Jadi terlalu banyak semua calon adalah berbicara tentang pemuda. Karena pemuda kita tahu adalah tulang punggung desa, bahkan tulang punggung negara. Nah, kalau kita tidak bina pemuda melalui kegiatan-kegiatan mereka,
sesuai dengan potensi mereka, maka tulang punggung desa itu tidak akan kuat dan berkembang. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama dan persatuan sebagai dasar membangun. Kalau kita tidak menjalinkan persatuan, rasa kebersamaan, sulit untuk membangun. Sulit untuk membangun. Oleh sebab itu, sebelum membangun, ada dulu yang kita lakukan adalah bangun diri kita sendiri, baru berbicara tentang membangun. Setelah kita lakukan membangun, terjadilah satu pembangunan yang kuat, kokoh. Nah, saya ambil contoh seperti balai. Poilecena apa yang mereka bangun? Sebelum mereka bangun, sebelum mereka membangun maksud saya, pasti mereka bangun dulu komunikasi, bangun dulu komunikasi yang harmonis, mengadakan kerjasama yang baik, menciptakan suasana aman damai, menciptakan rasa kebersamaan. Maka itu yang mereka utamakan untuk membangun. Yang sebelum mereka membangun adalah bangun dulu komunikasi, mengadakan pertemuan, mengadakan rapat. Maka balai ini menjadi satu pembangunan. Nah, jadi kalau membangun adalah proses untuk suatu pembangunan. Sesudah membangun, terjadilah satu pembangunan. Kemudian yang keempat, menjalin komunikasi yang harmonis untuk mewujudkan program pembangunan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tidak menjalin komunikasi yang harmonis, tentunya pembangunan yang kita rencanakan, impian yang kita rancangkan, kadang-kala tidak terwujud. Apa sebabnya tidak terwujud? Misalnya saya mau memperjuangkan pembangunan sekolah misalnya, tetapi setelah ada dananya, saya belum selesaikan komunikasi saya dengan pemilik atau komunikasi dengan masyarakat, di mana kita tempatkan pembangunan ini misalnya. Nah, jadi oleh sebab itu sebelum kita membangun, kita lakukan dulu komunikasi kita dengan yang baik. Kita lakukan komunikasi dengan pemerintah desa yang ada. Kita mengadakan pembangunan kita dengan masyarakat banyak. Dan transparansi. Kemudian yang kelima, meningkatkan fasilitas di bidang olahraga dan kesenian. Ya, memang fasilitas kita sekarang ini sudah ada lapangan, cukup satu lapangan bola maksud saya. Fasilitas olahraga yang belum, coba kita perhatikan. Sore-sore saya tanya anak-anak, sudah puas main enggak? Belum om, belum pak. Pemainnya terlalu banyak, akhirnya enggak kebagian. Nah, maka saya masuk itu di dalam misi saya, bahwa fasilitas olahraga juga saya utamakan. Nah, oleh sebab itu dari awal saya katakan, membina dan melihat potensi pemuda untuk membangun. Nah, pemuda juga bisa mengadakan kegiatan, pasti terjalin komunikasi yang lebih baik. Mungkin pada saat kita lakukan olahraga, pasti kita melihat bahwa kegiatan olahraga itu adalah menunjukkan sikap bersatu karena adanya komunikasi yang baik. Kemudian yang keenam, meningkatkan pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kita sudah melihat dan merasakan sedikit
air, ya belum bisa kita katakan air bersih. Air bersih yang disebut Pamsimas. Nah, ini juga kami akan usahakan untuk meningkatkan dia lebih baik. Nah, bahkan impian saya untuk meningkatkan air minum ini tidak salah kalau dia setiap RT. Tidak salah kita bangun itu setiap RT. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Setiap RT. Ini impian ini. Mudah-mudahan kami terpilih. Nah, kemudian yang ke-7, memperjuangkan pembangunan di bidang pendidikan. Nah, kalau kita lihat di bidang pendidikan, gurunya sudah cukup, pendidikan gurunya juga sudah cukup, tenaga kependidikannya juga mungkin sudah ada. Pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan itu berbeda Bapak Ibu. Nah, tenaga mereka itu sudah cukup. Cuma yang bisa kita perjuangkan bukan menggunakan dana desa, itu tidak bisa. Tetapi maksud saya untuk perjuangkannya keluar. Nah, ada dinas-dinas terkait. Kalau kita perjuangkan sekolah itu untuk pembangunan sekolah seperti PAUD, SMP, SD, ada dinas terkait. Itu dinas pendidikan. Kita berhubungan dengan dinas pendidikan. Pagar bisa kita lakukan. Kemudian memperjuangkan pembangunan di bidang kesehatan. Nah, ada rekan-rekan saya tadi menyinggung tentang kesehatan. Ada tenaganya, cukup enggak? Cukup. Nah, memadai enggak pembangunannya? Belum. Yang seharusnya lebih besar, tetapi tetap postu. Nah, napi yang postu. Tetapi kalau memang pembangunannya kita perjuangkan untuk lebih baik, sedikit, itu kan lebih baik. Nah, ini juga salah satu perjuangan yang akan kami lakukan jika diperkenankan menjadi kepala desa. Kemudian yang ke-9, melanjutkan program pembangunan sesuai dengan RPJM yang sudah disepakati dengan cara transparansi. Nah, untuk langkah pertama, ini kan untuk tahun 2021, tahun ini sudah dibahas pos-pos pembangunan di desa yang digunakan dana APBDes. Nah, oleh sebab itu saya masukkan dia di misi saya karena masih melanjutkan sesuai dengan RPJM yang ada. Nah, kemudian yang terakhir, melalui pembinaan dan kegiatan di bidang olahraga, kesenian, seni budaya, dan komunikasi yang harmonis adalah menciptakan rasa kebersamaan, persatuan sebagai dasar-dasar mewujudkan pembangunan di masa tahun yang akan datang. Ini kesimpulan. Demikian penyampaian visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Trasnawang tahun 2020. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Siapapun yang terpilih adalah yang terbaik menurut masyarakat. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Ya, kita beri aplaus untuk